Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jemaah salat subuh yang berbahagia, hari ini kita berada di hari Jumat, di mana setiap laki-laki muslim yang dewasa yang bertempat tinggal di sekitar tempat sholat Jumat didirikan, maka wajib baginya untuk melaksanakan atau menunaikan sholat Jumat secara berjamaah, di mana sahnya sholat berjamaah Jumat ini termasuk khutbahnya ini diikuti oleh paling tidak 40 orang ahli Jumat, yang orang-orang ini mengikuti dari sejak mulai rukun khutbah sampai sholat Jumat pada rakaat yang pertama. Ini penting untuk disampaikan, sebab apabila belum terkumpul 40 orang ahli Jumat ini, maka khutbah Jumat belum bisa dilaksanakan. Sebab khotib itu harus memperdengarkan rukun-rukun khutbahnya kepada minimal 40 orang ini. Ahli Jumat itu seperti yang tadi saya katakan adalah orang laki-laki dewasa muslim yang rumahnya, tempat tinggalnya berada di sekitar tempat sholat Jumat dilaksanakan. Dan kalau seumpama jumlah orang-orang tadi itu hanya 40 orang, maka dia dilarang kemana-mana, karena kalau kurang dari 40 orang sholat Jumat tidak bisa dilaksanakan. Jadi kita harus tahu diri, kalau hari Jumat, kalau mau pergi misalnya tidak Jumatan di sini misalnya, maka kita harus berangan-angan nanti cukup nggak ahli Jumatnya. Sebab nanti meskipun ada orang lain yang bukan ahli Jumat di sini, misalnya orang yang rumahnya jauh bukan ahli Jumat di sini, ikut Jumat di sini, tidak bisa menggenapkan menjadi 40 orang, sehingga bisa jadi sholat Jumatnya tidak sah meskipun tetap dilaksanakan. Lalu agar sholat Jumatnya bisa mendapati 1 rakaat berjamaah pada rakaat pertama, yang pasti imam dan makmum harus berniat sholat berjamaah saat takbiratul ihram. Jadi
imam harus berniat menjadi imam saat takbiratul ihram, makmum juga harus berniat menjadi makmum saat takbiratul ihram. Contohnya begini: usolli fardhal jumu'ati imaman. Makmumnya usolli fardhal jumu'ati makmuman. Itu diniatkan di dalam hati saat lisan mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi sebelum sholat biasanya kita berniat usolli fardhal jumu'ati makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, saat sebelum Allahu Akbar tadi, usolli kita itu masih belum menjadi niat sholat. Nah, niat yang diperhitungkan yang menjadikan bahwa kita ini sudah sholat adalah yang di dalam hati saat lisan ini mengucapkan Allahu Akbar. Jadi seumpama tadi sebelum sholat kita sudah berniat usolli fardhal jumu'ati makmuman, maka harus diulang di dalam hati saat lisan ini mengucapkan Allahu Akbar. Apakah ada perbedaan antara niat bermakmum di dalam takbiratul ihram atau setelah takbiratul ihram? Ada. Untuk sholat yang tidak wajib berjamaah, ya seperti sholat subuh ini, misalnya imam berniat menjadi imam di dalam sholatnya, kemudian kita bermakmum usolli fardhu subhi, Allahu Akbar, tidak berniat bermakmum. Kemudian setelah itu baru ingat, loh aku tadi belum niat makmum. Kemudian sekarang niat bermakmum, niat ingsun makmum, niat ingsun dadi makmum, niat ingsun berjamaah. Maka pada saat itu juga kita sudah bermakmum, sudah berjamaah. Tadi sebelum berniat menjadi makmum, meskipun bareng-bareng, kita tidak menjadi makmum. Artinya kita sholat sendiri. Akan tetapi karena sholat Jumat itu harus berjamaah pada rakaat yang pertama, maka harus berniat menjadi makmum pada saat takbiratul ihram, sebab takbiratul ihram itu sendiri juga masuk ke dalam rakaat yang pertama. Karena kewajiban berjamaah ini hanya pada rakaat yang pertama, seumpama pada rakaat yang kedua itu memisahkan diri dari berjamaah, misalnya imamnya kesuwen, imamnya terlalu lambat, sementara makmum ini terburu-buru salat batal atau terburu-buru karena ada sesuatu hal yang darurat, maka dia mempercepat sholatnya sendiri, itu boleh. Atau begini, setelah imam masuk pada rakaat kedua, kemudian makmum baru mengikuti sholat berjamaah, baru masuk takbiratul ihram, dan dia bisa menyempurnakan rakaat pertamanya, maka nanti saat imam sudah salam, maka makmum hanya menambah satu rakaat, sebab pada rakaat yang pertama sudah sah berjamaahnya dan mendapatkan satu rakaat yang sempurna. Akan tetapi apabila imam telah memasuki rakaat, telah menyelesaikan rakaat keduanya, misalnya imam sudah rukuk pada rakaat kedua,
kita yang menjadi makmum baru takbiratul ihram dan tidak mendapati rukuknya imam, maka kita nanti tidak sholat 2 rakaat tetapi sholat 4 rakaat. Jadi menjadi sholat zuhur meskipun niatnya sholat Jumat. Akhirnya kesimpulannya, kita semuanya untuk mendapatkan sholat Jumat yang sempurna, maka yang pertama harus datang sebelum imam menyampaikan khutbahnya agar mendapati khutbah dari awal rukunnya sampai nanti setelah sholat selesai baru kita membubarkan diri. Jadi jangan kemudian tenang-tenang wis pokoknya aku kok oleh sembayangi masih gak melok khutbah. Nah, ini harus diantisipasi sebab khotib harus memperdengarkan semua rukun-rukun khutbahnya mulai alhamdulillah sampai seterusnya itu kepada 40 orang ahli Jumat minimal. Demikian mudah-mudahan makmum sholat Jumat berdiri, imam itu usolli fardhu Jumati rokaat ini ustaz bila tadi ada terus di sunnah ustaz bila tadi ada. Nah, imam apabila tidak berniat menjadi imam, maka dia hukumnya sholat sendiri. Kalau sholat sendiri, maka sholat Jumatnya tidak sah bagi dia. Dan apabila makmumnya yang ahli Jumat ini sudah mencapai 40 orang, yang kesemua 40 orang ini berniat menjadi makmum, maka kemakmumannya sah. Sholat Jumatnya makmum ini sah karena semua berniat menjadi makmum, semua berjamaah kepada imam. Yang imamnya tidak berniat menjadi imam, sehingga yang sah sholat Jumatnya hanyalah makmum, sementara imamnya tidak sah sholat Jumatnya karena tidak menjadi imam. Jadi semuanya agar sholat Jumatnya sah harus berniat menjadi imam atau menjadi makmum atau berniat sholat berjamaah saat takbiratul ihram, niat di dalam hati saat lisan ini mengucapkan Allahu Akbar. Sampun ya, mudah-mudahan menjadikan perhatian dan masih banyak hal lagi yang harus kita diskusikan terkait kewajiban-kewajiban sholat. Demikian, matur nuwun, mohon maaf. Wassalamualaikum